Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita akan kembali untuk membahas ringkasan pelajaran sekolah Sabat, akar-akar kegelisahan. Pelajaran yang ketiga triwulan yang ketiga. Ayat tema Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kegelisahan sering muncul ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sehingga kita akan merasa cemas dan kehilangan kedamaian hati. Kegelisahan sering kali berakar pada sifat dosa kita. Di sisi lain, keputusan kita untuk melakukan hal yang benar tidak jarang mempersulit diri kita sendiri. Dapatkah kita menemukan kedamaian ketika kegelisahan mengelilingi kita? Untuk itu kita akan pelajari pada pekan ini yang pertama kegelisahan secara luar, kegelisahan batin, termasuk keegoisan, ambisi, kemunafikan, dan bagaimana menyingkirkan kegelisahan. Mari kita lihat kegelisahan secara luar. Matius pasal 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Matius 10 ayat 35. Yesus berkhotbah dan mempraktekkan kasih serta kedamaian. Sehingga pernyataan ini mungkin terdengar aneh. Ia mengajari kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Jadi, jika juga harus mengasihi keluarga dan teman kita, itulah konsekuensi kita hidup menjadi orang percaya. Namun yang Yesus maksudkan adalah bahwa kita tidak layak jika kita tidak mengasihi mereka lebih dari kita mengasihi Dia. Yesus layak karena Ialah yang memberikan segalanya bagi kita. Wahyu pasal 5 ayat 9. Sepatutnya kita memilih untuk menghormatinya di atas segalanya. Mungkin ada konflik antara orang-orang dekat kita dengan diri kita, sehingga mereka tidak membuat keputusan yang sama dan mencoba memisahkan kita dari Yesus. Sehingga musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Mika pasal 7 ayat 6. Nah, dengarkan kutipan Ellen White ini, ya. Damai sejahtera Kristus bukan untuk menghilangkan perpecahan, tetapi untuk tetap berada di tengah perselisihan dan perpecahan. Keluarga pasti akan terbagi, namun semua memanggil nama Tuhan dapat diselamatkan. Semua orang yang menolak kasih-Nya yang tak terbatas akan menemukan kekristenan sebagai pedang pengacau kedamaian mereka. Yang berikut, kita boleh lihat, ya, ada keegoisan di sini. Apa arti keegoisan, ya? Maksud dari keegoisan ini Lukas pasal 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Saya, aku, milikku. Kita mempelajari kata-kata tersebut dengan begitu cepat dan terlalu sering menggunakannya. Yesus menolak untuk menengahi pembagian warisan. Ia memanggil akar kegelisahan dalam kasus itu, keegoisan, di mana Anda boleh baca dalam Lukas pasal 12, 13 sampai 15. Dia memperkenalkan suatu kasus hipotesis seorang pria yang hanya melihat pada dirinya sendiri. Orang itu melupakan Tuhan sesamanya sehingga ia kehilangan segala yang dimilikannya. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Apakah penangkal Alkitab untuk keegoisan? Menjadi rendah hati seperti Kristus, melayani orang lain, dan menempatkan mereka di atas diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah kadang-kadang keegoisan ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lihat, ada contoh juga ambisi dalam Alkitab. Lukas pasal 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka, ya? Yesus baru saja mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan dikhianati, dibunuh, dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Boleh baca dalam Lukas 22 ayat 20 sampai 21, Matius 26 ayat 28. Namun, mereka tidak dapat memahaminya karena mereka dibutakan oleh ambisi. Mereka berambisi untuk mendapatkan posisi terhormat dalam kerajaan yang mereka kira akan segera Yesus dirikan. Yesus menempatkan seorang anak di tengah kelompok itu. Kemudian ia mengajar mereka
bahwa mereka untuk tidak mengejar apa yang hebat di mata dunia. Matius 18 ayat 1-3. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen karena kita mau mencari kehormatan dalam diri kita. Hati-hati, kekristenan bukan untuk berambisi mencari yang terbaik, tetapi menjadi seorang hamba. Kita harus percaya kepada Tuhan dan bergantung padanya seperti seorang anak kecil dan mengizinkan Ia mengendalikan hidup kita. Ia memiliki rencana yang besar untuk kita. Ia akan menolong kita untuk meninggalkan semua ambisi kita yang salah dan agar kita bersedia untuk dipimpinnya. Ya, mari kita lihat kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Matius pasal 23 ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Dia katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ya, kemunafikan, munafik. Dia katakan di sini, engkau menutup kerajaan sorga, engkau tidak masuk, bahkan tidak mengizinkan orang lain masuk. Engkau menghancurkan para janda tetapi berdoa dengan doa yang panjang. Engkau membuat orang yang engkau tobatkan lebih fanatik dari diri mereka sendiri. Engkau membayar persepuluhan dari hal terkecil tetapi melupakan kasih keadilan. Engkau menghormati para nabi yang sudah mati tetapi menghina orang yang hidup. Engkau membersihkan bagian luar tetapi menjaga bagian dalam, penuh dengan pencurian dan ketidakadilan. Engkau seperti kuburan bercacat putih. Engkau terlihat indah tapi penuh kekotoran. Yesus menggunakan ungkapan munafik sebanyak 14 kali dalam kitab Matius. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang baik di dalam diri ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam Ka'bah, orang-orang yang melayani di bait suci. Tetapi mereka, Yesus katakan dalam bagian yang terakhir Matius pasal 23 sampai ayat 29, mereka itu sama seperti kuburan bercat putih. Yang berikut, ya, selanjutnya, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Mengapa Yesus menentang orang-orang munafik? Dalam budaya Yunani klasik, seorang munafik adalah seorang aktor atau orang yang memainkan peran. Nah, sekarang ini orang munafik adalah seorang yang tidak tampil apa adanya atau tidak bertindak sesuai dengan perkataannya. Kemunafikan sangat bahaya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus pasal 4 ayat 17. Kelihatan baik, tetapi munafik. Di rumah dia berbeda, di kantor dia berbeda, di gereja dia berbeda. Aslinya dia berbeda. Oleh karena itu, Yesus mendorong kita agar memberi kita kuasa yang kita perlukan untuk hidup selaras dengan iman kita. Melalui cara ini, kita akan menolong orang lain untuk percaya kepada Yesus dan menerimanya. Mari kita lihat, ya, The Desire of Ages, chapter 44, halaman 409. Dia katakan begini, saudara-saudara sekalian. Agama Kristus mempunyai sifat kesungguh-sungguhan, semangat untuk kemuliaan Allah, motif yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Dan hanya pekerjaan roh yang berhasil dapat menanamkan motif ini. Hanya kuasa Allah lah yang dapat membuangkan sifat pemikiran diri sendiri dan kepura-puraan. Bagian yang terakhir, menyingkirkan kegelisahan. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Kita telah belajar bahwa kegelisahan mungkin disebabkan oleh sifat dosa kita. Juga kesetiaan dalam melakukan yang benar dapat membawa kita ke situasi yang sulit. Bagaimana agar kita dapat menemukan kedamaian di saat-saat yang sukar? Iman adalah kuncinya. Yesus berjanji untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Mari kita percaya kepada Yesus kapanpun kita terluka, letih dan lelah, sakit atau putus asa. Ialah hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sisi lain, Ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita sampai ada di sana. Rasa sakit, kecemasan, dan penderitaan akan segera sirna. Kesulitan hidup ini memudar ketika kita memikirkan janji yang indah. Kita dapat memilih pengharapan di tengah-tengah kegelisahan yang hidup. Kutipan yang terakhir, Our High Calling, dia katakan, di hadapanmu ada dua jalan-jalan lebar, pemanjaan diri dan jalan sempit, pengorbanan diri. Ke jalan yang lebar engkau dapat mengambil keegoisan, kebanggaan, cinta dunia. Tetapi mereka yang berjalan di jalan yang sempit harus mengesampingkan segala beban
dan dosa yang begitu mudah menimpanya. Jalan manakah yang telah engkau pilih? Jalan menuju kematian kekal atau jalan menuju kemuliaan dan kekekalan? Biarlah pelajaran ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.